kok kayaknya lagi marahan sih. Iya, betul. Makanya dia uring-uringan. Mm-mm. Iya, jadi benar. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi lama ya Madam Suki tidak memprediksi tentang AIFU gitu loh. Iya, dulu tuh hampir setiap hari emang. Dan sekarang itu ya gimana ya, Madam Suki itu udah membahas tuh hampir setiap hari loh. Bayangkan betapa apa ya, kayak sampai apa ya, pertanyaannya juga itu aja. Jadi terus terang kalau Madam Suki tidak membahas karena Madam Suki tidak mempunyai bahan untuk membahasnya apa, ya kan. Nah, kalau ada yang memberikan sesuatu yang bagus yang perlu Madam Suki bahas dan menarik, Madam Suki akan membuatkan prediksinya seperti sekarang. Yuhu. Tapi by the way, Madam Suki selalu memakai minyak muda ini setiap habis mandi dan setiap mau tidur. Kalau aku sih ya bagusnya memang ditaruh di seluruh badan gitu ya. Nah, tapi yang terpenting juga di leher, karena di leher itu dimana kalau perempuan itu terlihat kerut-kerutnya ya, berkerut-kerut gitu ya. Ampun, kelihatan kayak kita tua gitu ya. Bukan menolak tua sih, tua itu kan ya pasti, tetapi kan kalau kita memperlambat penuaan atau memperlambat apa tuh namanya, memperlambat kerut-kerut di wajah kan itu asik banget ya. Dan Madam Sugi mempunyai minyak muda ini memang khusus untuk itu. Dan ada sih ibu-ibu yang kena apa itu namanya, kena skincare yang gimana lah ya, itu mungkin kena merkuri kayak gitu kali ya, terus wajahnya putih-putih atau bercak-bercak, itu pakai ini dan bisa lembut lagi dan bisa bagus lagi. Dan ada ibu-ibu yang ininya tuh sampai keluar-keluar gitu ya, ininya kayak apa tuh, kayak urat-uratnya itu loh keluar-keluar gitu itu ya, dipakein malam-malam gitu. Terus waktu kira-kira 5 hari gitu nyadar, oh ya ampun, kemana ini urat-uratku. Bayangkan ibu-ibu yang punya urat-urat di sini yang gede-gede kayak pipa gitu, kayak pipa ledeng gitu kan ya, gara-gara suaminya memberikan uang belanja kurang gitu, atau anaknya nggak mau belajar, nggak mau nurut kan, jadi kayak pipa ledeng gitu. Pakai ini aja lah, minyak muda. DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Kalian itu kenapa sih selalu masih nanya aja pesannya di mana, pesannya di mana? Lihat di kolom komentar yang ada diselipkan di situ. Madam Suki suka memberikan nomor teleponnya. Oke, paham? Paham. Nah, jadi hari ini Madam Suki ada hal yang mau diinikan mengenai AIFU. Oke. Nah, jadi gini, Madam Suki, dari AIFU yang mendadak membuat netizen dan fans Aisar kecewa karena gara-gara live-nya itu terbaru dari Aisar bersama dengan Uska katanya. Pas mereka itu saat lagi ada di Malaysia, Aisar berkata sendiri bahwa Aisar benar-benar udah move on dan sudah nggak mau dipaksa atau dijodohkan lagi dengan Fuji. Apakah itu benar-benar dikatakan dari hati Aisar yang paling dalam, atau akibat terus dijodohkan sama Fuji, atau karena Aisar capek dengan netizen Indonesia karena omongan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, jadi mengakibatkan Aisar jadi marah dan berkata seperti itu, atau memang Aisar sudah banyak tidak mencintai Fuji lagi dan benar-benar move on dan sudah mau lagi dan nggak mau lagi dijodohkan sama Fuji karena live-nya Aisar suka
pada suka pada tanggal 12/7/2012. Panjang banget sih ini Bunda, ya ampun. Bunda nulisnya terlalu panjang ini, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya udahlah, Madam Suki mau untuk ini ya, membahasnya ya. Kemarin itu menjadi banyak kontra dan pro karena membuat banyak fans dari netizen yang kecewa dan menjelekkan Aisar. Gimana ini Madam? Tolong dong diintipkan beritanya lagi viral ini tentang Aifu Madam. Semoga hasil tarotnya dari Madam bisa memberikan kesejukan di hati fans dan para netizen yang terima kasih Madam. Ditunggu. Bye 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 bye. I love you. Panjang sekali ya Bunda. Oke lah. Without any further ado, Madam Suki mau melihatkan buat kalian. Iya. Demi kalian nih, iya, demi kalian, ya demi kalian, oke lah. Without any further ado, Madam Suki minta izin ya, Aisar. Kamu ini kenapa lagi ke uring-uringan, uring-uringan. Kamu katanya tak mau diinikan sama si Fuji. Kenapa sih? Coba ya, coba. Izinkan Madam Suki ini untuk mengintip hati kau ya, hati awak ya, oke Aisar, oke. Iya, Aisar Khalid. Pakai yang mana ya? Pakai kartu yang mana ini? Yang ini aja lah, yang selalu Madam Suki pakai ya. Oke, Aisar, izinkan Madam Suki untuk melihat hatimu ya. Demi ibu-ibu nih, karena ibu-ibu ini banyak sekali pertanyaan sama Madam Suki. Tapi karena pertanyaannya itu aja, ya mohon maaf, Madam Suki tidak bisa memberikan sebuah prediksi yang terbaru mengenai Aisar. Karena pertanyaan kalian itu kadang membuat Madam Suki bosan. Maafkan Madam Suki harus jujur ya. Cobalah memberikan pertanyaan yang lebih kreatif ya, seperti yang barusan ini kan. Kreatif itu betul panjang banget ya. Aisar, kamu uring-uringan katanya lagi di Malaysia dan membuat para fans itu kecewa. Sekarang pertanyaannya, apakah Aisar kamu itu Bentar, ini pertanyaannya. Apakah kamu itu sudah move on dari Fuji? Move on gimana orang? Kapan ininya, kapan berakhirnya ya ntar. Sebenarnya hubungan kalian ini gimana sih, coba ya? Apakah hubungan Aisar dan Fuji ini masih ada gitu? Apakah masih ada? Ya, terhubung ya. Oh, kok kayaknya lagi marahan sih? Iya, betul. Makanya dia uring-uringan. Iya, jadi benar. Jadi gini ya, pada saat ini Juli 2025 antara Jakarta dan Malaysia gitu. Madam Suki ini suka gitu. Ya nggak apa-apa biar kalian tuh penasaran. Iya sih, hubungannya si Aisar sama Fuji ini lagi nggak baik-baik saja. Ya biasalah, namanya juga anak muda ya, lagi surut sekarang nih. Lagi dua-duanya tuh lagi apa ya, lagi gedein ego mereka masing-masing ya, lagi nggak mau ngalah satu sama lain, lagi kayak udah nggak mau telepon, nggak mau ketemu, ya udahlah kalau memang itu maumu, ya udah kalau itu maumu, ya gimana Fuji, aku kan maunya begini, ya tapi aku maunya kayak gini gitu loh. Kalian pernah muda kan, pernah kan? Nah, oke, jadi memang benar sih netizen ya. Fuji dan Aisar sekarang lagi dalam kondisi yang marahan ya. Oke, terus apakah hubungan ini putus? Mungkin ya, nggak tahu. Karena Fuji juga nggak tahu apakah Fuji dan Aisar Juli 2025 ini hubungannya sedang putus. Oh, jadi hubungannya sedang ini, sebentar ya. Kalau putus enggak ya, netizen. Kalau mereka putus, kan pertanyaannya apakah mereka saat ini sedang putus? Enggak, nih, enggak ada perpisahan, enggak ada.
ya. Eight of Cups, tidak ada perpisahan. Di sini Fuji masih kayak gimana ya, Fuji itu kayak tahu kan ya, gayanya Fuji itu kayak enggak ah gitu. Tapi kalau si Aisar tuh kayaknya dia sudah capek juga, kayak lu tuh maunya apa sih gitu loh. Kayaknya dia tuh selalu kayak menunjukkan cintanya, tapi Fuji tuh kayaknya ya seperti itulah. Ya namanya juga cewek, kita juga cewek ya kan. Kalau kita itu punya masalah sama pasangan kita kan gimana gitu kan ya, kayak 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 gimana, kayak queen gitu ya. Sama itu, kayak sama ya, tapi mereka nggak putus. Nah terus kok dibilang katanya move on, dari mana move onnya? Hah? Move on dari mana? Aisar, apakah kamu mau move on sama Fuji? Enggak. Ya, Aisar ini gini loh ya. Aisar dan Fuji Juli 2025 hubungannya sedang gimana ya? Mereka masih punya hubungan, tapi masih marahan. Ya nih, Aisar tidak mendapatkan kunci di hatinya si Fuji gitu. Fuji ada kerasnya loh orangnya ya. Kenapa sih Fuji? Coba Fuji, kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih sama Aisar? Iya, jadinya mungkin Fuji lagi cari perhatian kali ya. Iya, Fuji, kamu lagi cari perhatiannya Aisar ya? Iya, lagi cari perhatiannya Aisar. Nah, terus Aisar, kamu kenapa sama Fuji? Kenapa sih kok kalian punya hubungan kayak gini tuh, kenapa? Apa sih masalah kalian? Oh, kayaknya ini ya, kayaknya Fuji tuh cemburu sama Aisar tuh loh. Si Aisar ini kan ganteng ya orangnya. Oh, I know. Mungkin meskipun Madam Suki nggak ngikutin mereka nih ya sedetail kalian ya kan. Mungkin waktu si Aisarnya ke Bali, ya kan. Aku mencium nih bau kecemburuan ya. Mungkin pada saat Aisar di Bali itu ketemu sama beberapa cewek dan Fujinya cemburu. Iya enggak? Ayo coba dilihat di sini. Bener nggak? Bener nggak? Fuji cemburu karena itu nggak, Aisar? Coba Aisar suruh jawab ya. Aisar, Fuji cemburu masalah itu kan? Kamu ketemu sama cewek-cewek di Bali, bener nggak sih? Nggak jelas Madam Suki, dianya tuh nggak jelas. Nggak jelas. Apa dong? Oh gitu. Tuh kan, Fujinya itu butuh kasih sayang. Tapi Aisar itu kayak belum ada waktu. Ya, jadi gini loh. Kayaknya kan si Fuji itu kan ke Bali kan, sama Gala itu kan ya. Terus si Aisar juga mungkin nyusul, karena di sini sepertinya nyusul sih. Terus waktunya itu nggak cukup banyak ketemu sama Fuji. Begitu, bener nggak Aisar? Ini Madam Suki mencoba untuk menerawang Aisar deh, karena kalau Madam Suki itu lewat Fuji itu nanti keluarnya Four of Cups. Ngerti nggak kalian ya kan? Nggak mau ngomong gitu. Bener nggak Aisar? Kamu nggak punya banyak waktu sama Fuji, sedangkan Fuji itu masih kepengen sama kamu. Juga ada rasa cemburu nggak jelas itu. Aduh, apa sih itu? Angin nakal. Coba bener nggak Aisar? Katanya Aisar, iya kadang cewek itu memang sulit dimengerti. Mana sulit? Iya, tapi kan memang begitulah cewek, ya kan? Ya itulah kalau seninya berpacaran dengan wanita, ya. Kalau makanya cewek itu harus mesti di ngertiin emang ya. Atau mungkin pada saat itu moodnya Fuji lagi naik turun Aisar. Coba Aisar, bener nggak sih Fuji itu cemburu pada saat itu apa? Benar. Jadi ini. Oke lah, jadi Madam Suki cukup tahu nih bunda-bunda di seluruh sosial media, padukan netizen yang terhormat dimanapun saja kalian berada ya. Kapal Aifu masih berlayar ya ke samudera cinta kedamaian ya. Tapi di mana di sini Aisar dan Fuji lagi cemburu-cemburuan. Fuji marah tidak jelas karena si Aisar itu tidak memberikan waktu yang cukup untuk Fuji begitu. Nah, sekarang biar
emak-emak ini nggak meriang, nggak insomnia, nggak migrain. Coba deh, Fuji dan Aisar pada saat ini bukan kali pertama kalian marahan kan? Coba untuk kali ini ya, kali ini, kalian ini kan pastinya berjauhan nih pada saat ini ya. Ada nggak kemungkinan semesta mereka ini akan bersatu lagi? Ya, ini Manasuki bertanya sama semesta ya. Apakah Fuji dan Aisar akan bisa menyelesaikan masalah mereka pada saat ini? Karena pastinya ini bukan pertengkaran pertama atau bukan hal yang ini terjadi baru sekarang, pasti ada sebelum-sebelumnya. Semesta jawab ya. Perlu waktu sih, perlu waktu ya. Kira-kira kapan semesta mereka ini baikan? Oh, mereka akan baikan, tetapi memang ini butuh waktu sih katanya. Waktu yang dibutuhkan itu kira-kira beberapa minggu loh. Ini lumayan agak lama ya kali ini. Kali ini agak lama, ya. So that's why ya kan. So that's why kan Aisar Alit itu dia lebih kayak gimana ya, lagi marah-marah, terus lagi dia itu kayak akhirnya dia itu terprovokasi, bukan terini gitu loh, terpancing ya kan. Jangan dia ini sama aku sama Fuji lagi, jangan ini aku sudah doa gitu kan ya. Berarti memang mereka sedang marahan dan agak lama ya. Kalian tunggu aja ya. Ini waktunya minggu loh, minggu ya, minggu dalam hitungan minggu ya. Mereka marahannya ini, ntar baikan lagi itu. Ayolah semesta, kira-kira berapa lama sih mereka bisa baikan lagi? Tuh kan agak lama. Kayaknya gini, nanti ini akan ada sebuah perbaikan hubungan. Ini dari bapaknya Fuji ya, ngasih tahu, Fuji kamu tuh begini. Pak Faisal tuh kan orangnya kan sabar, terus orangnya itu apa ya namanya tuh bijaksana ya kan. Nah sepertinya nanti si bapak ini menelpon Aisyah. Tunggu saja ya kelanjutannya. Tapi by the way, Manasuki punya bukunya bagus banget. Nah ini ya, ini judulnya Secangkir Kopi. Ini judulnya Daun yang Berkisah. Ini judulnya adalah Simbo. Oke, ini yang pernah bestseller di seluruh Gramedia Indonesia dulu. Dan ini yang terakhir adalah Rahasia Bintang. Yang ini bagus banget, bukan berarti yang tiga tidak bagus. Kalau yang ini adalah buku untuk supaya kalian dengan anak-anak itu mempunyai sebuah ikatan ya. Belikan buku ini buat anak-anak kalian yang beranjak dewasa, karena dari buku ini akan banyak sekali pencerahan supaya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak baik ke depannya ya. Karena harga dari buku ini tidak sesuai ya, maksudnya apa yang kalian dapatkan dari buku ini tidak sesuai dari harga yang kalian keluarkan. Karena itu bisa jadi suatu hari kalian akan berterima kasih kepada Manasuki ya. Manasuki tahu banyak orang Indonesia yang tidak suka membaca, sangat tahu. Tapi buat kami penulis, kita nggak peduli juga apakah kalian mau membaca atau tidak mau membaca ya. Yang penting kami berkarya. Oke, memberikan sebuah sumbangsih kepada semesta ini, karena kalau kita nggak ada nanti, cukuplah tulisan-tulisan kita yang akan dibaca oleh semesta, ya. Oke, mungkin dijadikan film atau sinetron atau apa, tapi kalian perlu memiliki buku ini, ya. Oke, jadi silakan DM Madam Suki untuk order 4 buku ini. Termasuk harganya dan apa isi dari buku ini ya.
Terus Manasuki mempunyai garam hitam. Garam hitam itu masuk ke ranah spiritual. Jadi untuk misalkan kalian merasa kenapa ya aku tuh sial terus gitu ya. Kenapa ya aku itu kok selalu kayaknya tuh dibohongin terus. Aku tuh kayaknya kenapa ya orang tuh kok tidak memandang aku. Nah, kalian dapat membeli apa tuh namanya garam hitam ya, kala nama dari Thailand ya, karena itu berisi energi Manasuki yang gede banget ya. Ada seseorang yang sudah membeli garam itu dan kemudian Manasuki bertanya bagaimana reaksi dari garam tersebut. Kata beliau, aduh saya merasa kayak terlindungi Manasuki, saya nggak tahu kenapa, I feel like saya tuh merasa kayak nyaman gitu loh, kayak ada yang melindungi kemanapun saya pergi. Nah, itu sebenarnya adalah energi ya. Apalagi kalau misalkan toko kita, pabrik kita ada spiritnya ya. Manasuki juga ada kesaksian juga ya, ada rumah yang tidak laku dijual ya, sampai tahunan ya. Nah, jadi kalau rumah nggak laku selama tahunan itu pasti ada sesuatu dari energi tersebut. Anyway, dari hal itu Manasuki tahu bahwa orangnya, pemiliknya nggak bilang kalau rumah itu dulu bagaimana. Aku sama sekali blank, nggak tahu. Tapi tiba-tiba Manasuki mengatakan di depan rumah itu ada pohon yang ditebang ya. Loh, kok tahu? Padahal itu sudah tahunan. Nah, terus sudah gitu Manasuki bilang itu rumahnya tertutup karena itu ada energi gede yang menutup rumah itu nggak laku gitu kan ya. Nah, akhirnya diinikanlah garam tersebut di pohon tersebut, dan akhirnya jadi orang yang disuruh itu adalah orang yang memang suruhan ya, untuk menaruh di sana, untuk membersihkan di sana. Terus kata yang disuruh itu, Manasuki, ketika saya di pohon itu, pohonnya itu udah nggak ada, pohonnya itu ditebang. Itu ini ya, pohonnya itu waktu saya ke sana tuh kayak merinding banget. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later.